Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Selamat malam Bapak Ibu, para calon eh, peserta kuliah atau calon mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Nusa yang sudah hadir di acara Zoom kita malam ini, yaitu untuk sosialisasi dan tanya jawab seputar Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Nusa. Insya Allah malam ini akan disampaikan langsung oleh Ketua STAI Bina Nusa, yaitu Bapak Agus Salam, SHI SPD MPD yang sudah hadir juga di Zoom meeting kita. Insya Allah saya, Awang Firman, yang akan memandu untuk acara Zoom meeting kita malam ini. Dan sebelum kita mulai, sebelum penyampaian dari Bapak Agus Salam, kami informasikan sekali lagi kepada para peserta yang memungkinkan untuk open cam, silahkan open kameranya. Kemudian selama penyampaian mohon mic-nya untuk di-mute-kan dulu. Kemudian bagi yang bisa menggunakan background, terutama yang menggunakan device laptop, silahkan gunakan background-nya yang di-share di kolom chat. Bisa di-download dulu, kemudian diaplikasikan. Memang sedikit terkendala bagi yang menggunakan device handphone untuk pengaplikasian background di layar Zoom-nya. Baik, acara akan segera kita mulai. Kepada Bapak Agus Salam kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, ikhwan wal akhwat fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu bersyukur kita kepada Allah malam ini kita sehat semua sehingga bisa melaksanakan Zoom meeting ini dalam rangka sosialisasi tentang kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Nusa, Kalimantan Timur. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat-umat beliau, umat yang insya Allah kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tentang sosialisasi ini kami ingin lebih mengenalkan STAI Bina Nusa ini kepada Bapak Ibu semua, kepada teman-teman semua, sebab mungkin tidak semua punya kesempatan untuk bisa datang ke kampus secara langsung, ya, karena mungkin keterbatasan jarak dan juga keterbatasan waktu. Walaupun ada beberapa yang sudah datang langsung dan alhamdulillah mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang STAI Bina Nusa. Tentu bagi Bapak Ibu yang mendapatkan informasi pertama, tentu masih banyak ini, ya, informasi yang dibutuhkan, masih banyak hal yang ingin ditanyakan. Nah, tentu kami memahami itu, ya. Apalagi kalau kemudian Bapak Ibu hanya misalnya mendapatkan info itu dari media sosial saja atau dari WhatsApp saja. Mungkin ada hal-hal yang perlu diperjelas. Nah, maka malam ini kami ya mengadakan sosialisasi ini. Salah satunya adalah untuk menjelaskan itu sekaligus nanti memberikan kesempatan
kepada Bapak Ibu untuk kemudian ya bertanya ya tentang style Bina Nusa atau Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Nusa ini. Baik, saya coba izin share screen dulu ya. Lihat ya, Pak Bang. Ya, sudah terbuka, Ustaz. Ya, sebentar. Layarnya sudah tampil penuh. Sudah full screen, Ustaz. Berpindah, Pak Bang. Ya, sudah berpindah, Ustaz, slide-nya. Oke, baik ya. Nah, baik ya. Izinkan saya menyampaikan dulu ya. Yang pertama, kami ingin menyampaikan tentang profil kampus. Ini juga yang banyak menjadi pertanyaan. Jadi, Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Nusa atau STAI Bina Nusa ini berdiri berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, baliknya, nomor 149 tahun 2022 dengan nama Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Nusa Penajam Pasir Utara. Ini yang saya cantumkan di sebelahnya. Ini adalah SK ya Menteri Agama terkait dengan izin operasionalnya. Nah, muncul pertanyaan, bukankah ini di Penajam Pasir Utara? Kenapa sekarang kemudian ada di Samarinda? Nah, namun pada tahun akademik ya 2026-2027 ya STAI Bina Nusa resmi mengajukan alih lokasi ke Kota Samarinda dan izin perubahan nama menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam ya STAI Bina Nusa Kalimantan Timur. Mohon maaf tipe ya salah. Nah, jadi Bapak Ibu ya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi memang pada awalnya STAI Bina Nusa ini berdomisili di wilayah Penajam Pasir Utara. Sudah ada izin operasionalnya itu sebagaimana saya sebutkan tadi itu sejak ya, 2022 tepatnya di bulan Desember. Nah, tapi kemudian menerima mahasiswa itu mulai tahun 2023. Jadi memang masih masa-masa peralihan ya, peralihan dari pandemi kepada apa penyesuaian waktu itu. Nah, kemudian eh, tentu dengan alasan pengembangan kampus dan juga supaya jangkauan menjadi lebih luas, ya, sehubungan juga dengan adanya peralihan manajemen, ya, perubahan manajemen, baik di manajemen yayasan sekaligus juga adalah manajemen di sekolah tinggi agama Islamnya di kampusnya. Nah, waktu itu saya yang ditunjuk menjadi ketua sekolah tinggi agama Islam Bina Nusa. Nah, kebetulan pada saat yang sama kami juga sebenarnya memiliki pesantren yang punya jenjang pendidikan tinggi dan kami juga sudah terbiasa melaksanakan program-program kuliah online yang tadinya bekerja sama dengan kampus lain. Dengan pertimbangan itulah kemudian pihak yayasan kemudian menunjuk dan meminta kami untuk mengelola Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Nusa. Nah, setelah mengadakan survei, ya, kami melihat ya bahwa Penajam sebagaimana kita ketahui mungkin sulit untuk berkembang ya kampus ini. Apalagi memang saya domisili di Samarinda, tim saya ya di Samarinda, pesantren kami juga di Samarinda, kemudian kami mengajukan ya alih lokasi. Dan sekaligus juga perubahan nama. Itu SK-nya.
saat ini sedang diproses. Dan insya Allah nanti kalau tidak ada halangan, kami juga ya saya akan berangkat ke Kasubdit Kelembagaan Kemenak Pusat tanggal 9. Insya Allah kami bertemu nanti dengan Kasubdit Kelembagaan Diktis Kemenak tanggal 10 Agustus ini. Nah, ini. Ini mungkin menjadi jawaban ketika Bapak Ibu searching ya, kenapa kok yang muncul Stay Bina Nusa PPU. Nah, tapi yang dibaca di brosur Stay Bina Nusa Kaltim. Nah, itu pindahan lokasi. Dan itu biasa di kampus ya melakukan hal semacam itu. Apalagi kita ini masih satu provinsi. Karena untuk pendidikan tinggi itu berbeda ya dengan sekolah. Kalau sekolah itu kan SMP ke bawah di bawah pemerintah kota atau kabupaten. Kalau SMA itu di bawah pemerintah provinsi. Sedangkan untuk perguruan tinggi ini di bawah pemerintah pusat. Nah, kalau perguruan tinggi Islam itu lebih spesifik lagi di bawah pemerintah pusat, tapi di bawah koordinasi Kementerian Agama. Ini yang pertama. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa kita berada di Samarinda. Nah, tepatnya kampusnya itu ada di Jalan Jakarta, Komplek Masjid Asiden Lobakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Ya, lokasi kampus mudah dijangkau dan berada di lingkungan yang nyaman untuk kegiatan belajar. Ya, di, nah ini yang lokasi gedungnya. Yang pertama ini lokasi layanan akademiknya ya, perkantorannya. Sedangkan yang ini gambaran gedungnya, 2 lantai ya. Nah, ini kawasan berada di kawasan masjid. Jadi lingkungannya cukup nyaman, parkir luas dan lain sebagainya. Ini lokasi kampus kita yang di Samarinda. Lalu jurusan apa saja? Ya, jurusan itu kalau dalam Pak istilah yang tepat sebenarnya dia adalah program studi. Program studi apa yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Nusa ini? Saat ini yang sudah ada adalah 2, yakni ekonomi syariah, ya, gelarnya nanti ketika lulus sarjana ekonomi. Kemudian yang kedua adalah PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Gelarnya itu adalah SPD, Sarjana Pendidikan. Nah, mungkin bagi yang belum tahu bahwa saat ini sejak 2016 atau pasti 2015 2016 ya kurang lebih segitulah, itu tidak ada lagi SPDI ya, SHI, semua sama. Kalau hukum Islam dia menjadi SH, kalau pendidikan Islam pun dia menjadi SPD. Kalau dulu kita SPDI kan. Nah, 2 program studi ini di tahun 2024 itu sudah ada SK akreditasinya ya dari BANPT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini yang saya cantumkan di sebelah kanan. Nah, ini 2023, ini 2024 PGMI 2023, sedangkan ekonomi saya 2024. Dan saat ini kami sedang juga mengajukan akreditasi ulang. Nah, mohon doanya. Insya Allah ini sudah akreditasi, tapi kita pengajuan ulang lagi di tahun ini ya. Mudah-mudahan jika tidak ada hal melintang paling lambat bulan Oktober SK akreditasi itu turun. Nah, akreditasi itu di dalam peraturan yang baru, kalau kan kita beberapa kali ya perubahan tentang status akreditasi. Kalau zaman dulu A, B, C ya. Kalau setelah itu akreditasinya menjadi akreditasi apa unggul, baik sekali dan baik. Nah, saat ini nanti Bapak Ibu boleh searching itu tentang regulasinya, nanti akan berubah lagi ya. Hanya ada 2 yang secara umum, terakreditasi unggul dan terakreditasi. Nah, kalau selain itu berarti tidak terakreditasi. Ada nanti yang khusus-khusus itu terakreditasi internasional. Tapi yang umumnya kita cuma 2, terakreditasi dan terakreditasi unggul. Tidak dibedakan lagi baik dan baik sekali. Nah, tapi intinya insya Allah secara akreditasi nanti kita aman. Karena kita tidak mungkin kemudian meluluskan kalau tanpa ada
akreditasi. Nah, kemudian yang menarik bahwa kami berupaya untuk mendesain kurikulum itu sedemikian rupa. Tadi kita sudah menyebutkan program studi kita adalah ekonomi syariah. Nah, ini kan secara umum cakupan ekonomi syariah ini luas. Tentu teman-teman nanti yang mengambil program studi ekonomi syariah mendapatkan ilmu tentang ekonomi syariah. Tapi di semester akhir kita nanti memberikan peminatan namanya atau konsentrasi keilmuan. Maka kita menyediakan ada 3 pilihan konsentrasi keilmuan, ya, sesuai dengan apa namanya minat dan bakat teman-teman semua. Ya, tentu ini tidak bermaksud untuk menyempitkan ekonomi syariah, tapi peminatan. Misalnya ada minat dalam kajian ini. Nah, pertama adalah manajemen filantropi Islam, mempelajari pengelolaan zakat, wakaf, dan filantropi Islam modern untuk pemberdayaan umat dan pengembangan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Nah, ini kalau dia terlibat di lembaga lembaga sosial, NGO, ya, lembaga zakat dan lain sebagainya, maka bagus dia mengambil manajemen filantropi Islam. Yang kedua nanti ada bisnis digital dan keuangan syariah, ya. Nah, ini mengintegrasikan teknologi digital dengan prinsip keuangan syariah, ya. Mencakup fintech halal, perbankan syariah dan kewirausahaan berbasis digital. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini salah satu sektor ekonomi yang berkembang juga adalah sektor bisnis digital. Lalu kemudian ada industri halal dan pariwisata syariah. Ya, itu mohon maaf ya yang apa namanya, yang panah itu mungkin bisa dikondisikan. Industri halal dan pariwisata syariah mengkaji ekosistem halal secara menyeluruh dari produk halal, sertifikasi hingga pengembangan pariwisata syariah yang berkelanjutan. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini juga kan sedang maraknya sertifikasi halal untuk produk-produk kita, baik produk makanan ataupun selain makanan. Nah, ini juga menjadi salah satu peluang ekonomi dari sudut pandang ekonomi syariah. Nah, artinya ini dipilih, ya, minat, tapi basicnya sama dengan ekonomi syariah sesuai dengan kebutuhan. Ini semacam mata kuliah tambahan tapi sifatnya pilihan. Lalu kemudian program studi PGMI. PGMI ini adalah pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Maka ada 3 juga kita siapkan. Pertama, pendidikan sekolah Islam terpadu. Ini bagi yang mengajar di sekolah-sekolah IT, ya, atau di sekolah umum, tapi juga ingin mengintegrasikan kurikulum Islam di dalamnya. Bagus mengambil program ini, ya. Kemudian pendidikan Al-Quran dan tahfidz anak. Ini cocok bagi guru-guru TVQ, ya, rumah tahfidz, atau guru-guru Al-Quran, ya, yang bersentuhan langsung dengan pembinaan Al-Quran. Ini sangat cocok sekali. Nah, kemudian yang ketiga pendidikan kutab dan peradaban Islam. Ini salah satu model pendidikan yang ingin coba kita kenalkan melalui program studi PGMI ini. Ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa perlu dipahami juga STAI Bina Nusa ini punya keunikan, ya, walaupun secara usia tadi 3 tahun dan sudah mengalami peralihan pindah lokasi dari Penajam ke Samarinda. Nah, dengan manajemen yayasan yang baru ini, kami punya satu komunitas, ya, komunitas terintegrasi dengan kampus-kampus yang punya visi yang sama di Jawa. Ada beberapa kampus yang boleh dikatakan menjadi grupnya Bina Nusa. Di antaranya adalah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam STEBI Bina Esa di Bandung. Kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah
Cendikia Insani juga di Bandung. Kemudian satu lagi Sekolah Tinggi Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Stit At-Taqwa Bandung ya. Dan satu lagi Institut Nasional Nusantara Al-Farabi. Sehingga apa? Bina Nusa nanti menghadirkan dosen-dosen yang berpengalaman, baik profesor, doktor, dan juga dari segi uh, apa dosen keilmuan Islamnya berasal dari lulusan luar negeri ya. Ada yang dari Madinah, dari Mesir, dari Sudan. Gitu. Untuk kurikulum kita buat sedemikian rupa. Nah, siapa saja yang bisa mendaftar ini? Ya, ini foto-foto yang kami tampilkan ini adalah foto-foto mahasantri kami yang juga dia akan terlibat menjadi mahasantrinya atau mahasiswanya Stay Bina Nusa. Pertama di sini ya tidak ada batasan usia. Ya. Baik lulusan baru yang sudah bekerja tanpa ada batasan usia. Selama ya dia punya minat, punya ijazah. SMA, SMK, MA paket C ya atau sederajat-sederajat ini yang kemudian diakui. Kan ada pondok itu yang pondok sudah diakui, yang dimuadalah, tapi ada yang belum. Nah, minimal paket C ini bisa diakui. Lulusan baru dan yang sudah bekerja ini semua bisa. Ya, tidak ada batasan usia. Kemudian sistem perkuliahan. Nah, kita menyebutkan sistem perkuliahan kita fleksibel. Nah, di mana letak fleksibelnya? Ya, kami menyediakan tiga pilihan. Sistem kelas yang dirancang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan berbagai mahasiswa dari lulusan baru hingga profesional yang sudah bekerja. Nah, kita menyediakan tiga jenis kelas, ya, dipilih sesuai dengan keadaan. Yang pertama adalah kelas reguler, ya, atau kelas pagi ini cocok bagi lulusan baru yang ingin fokus kuliah, mereka belum bekerja, ya, mereka masih punya banyak waktu. Yang kedua, ya, kelas eksekutif atau yang biasa juga dikenal dengan kelas karyawan. Ya, kami menyebutnya kelas eksekutif. Ini kegiatan belajarnya adalah Jumat dan Sabtu, siang hingga sore. Cocok bagi mahasiswa yang bekerja. Ya, artinya kan secara umum kita kalau akhir pekan Jumat dan Sabtu itu masih bisa menyisihkan waktu. Kemudian kami juga punya kelas hybrid online dan offline. Mahasiswa dari luar Samarinda tetap dapat mengikuti perkuliahan secara daring, fleksibel, dan mendukung mobilitas mahasiswa. Misalnya teman-teman yang dari kabupaten-kabupaten lain yang sulit untuk setiap saat datang ke sini. Dan alhamdulillah ada beberapa yang daftar, ada yang dari Kutai Timur, dari Berau, ya, kemudian juga dari Balikpapan, ya, ada yang datang ini bisa kemudian dipilih. Nanti bisa konsultasi mana kelas yang cocok untuk teman-teman. Lalu, nah, ada satu hal lagi, kita punya pilihan nanti sistem konversi nilai ya. Konversi nilai atau RPL. Nah, yang lebih populer itu RPL. Teman-teman bisa cek nanti di searching saja di Google apa itu RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Nah, apa intinya program itu diperuntukkan baginya? Ini lihat dari 4 poin ini. Satu, mahasiswa yang pernah kuliah sebelumnya tetapi belum menyelesaikan studi. Jadi misal ada dulu mahasiswa yang pernah kuliah sampai semester 7, sampai semester 6 misalnya. Tapi putus. Putus itu bermacam-macam. Ada kemudian keenam menikah, nggak bisa melanjutkan. Ada yang sibuk bekerja, tidak bisa menyelesaikan. Ada yang terkendala biaya, tidak bisa menyelesaikan. Ada yang mungkin sakit, tidak bisa menyelesaikan. Maka mahasiswa yang pernah kuliah ya sebelumnya tetapi belum menyelesaikan studi ini bisa mengambil konversi nilai. Maksudnya konversi nilai, dia tidak harus mengulang dari semester 1. Nanti dia bisa langsung loncat semester karena ada beberapa mata kuliah yang dibebaskan. Kenapa? Karena dia sudah punya pengalaman kuliah sebelumnya. Ya. Atau lulusan diploma yang ingin melanjutkan ke jenjang sarjana.
Dulu dia kuliahnya D3, berbagai macam jurusan, tapi ingin melanjutkan ya S1, misalnya ada D3 manajemen, ingin melanjutkan S1 ekonomi syariah, maka itu bisa. Tentu bagi yang sudah D3 dia tidak perlu mengulang dari semester 1. Atau lulusan S1 yang ingin mengambil program studi berbeda, bisa saja. Dulu ya, misalnya dia S1-nya itu S1 biologi ya, atau S1 komputer, tapi sekarang dia mengajar di SD. Nah, ingin butuh supaya bisa penyesuaian, dia butuh ya sarjana pendidikannya. Maka hal semacam itu dia bisa karena dia sudah S1 sebelumnya, tentu ada sebagian mata kuliah yang dia dibebaskan. Jadi tidak mengulang dari awal. Atau profesional atau praktisi yang memiliki pengalaman kerja, mengajar atau pengalaman lainnya yang relevan dengan program studi. Nah, misalnya dia seorang guru, belum S1 tapi sudah mengajar di pondok 10 tahun, ya, sudah menjadi pengasuh rumah tahfidz 5 tahun, bahkan dia sudah hafal Quran. Nah, tentu regulasi memberikan kemungkinan dia untuk kuliah lebih cepat dengan sistem konversi nilai, tidak mesti mulai dari awal. Nah, tapi ketentuannya memenuhi salah satu dari 4 ini. Nah, kalau Bapak Ibu yang ingin mendaftar, ya, dia salah satu dari 4 ini, maka dia bisa mengikuti konversi nilai. Misalnya, contoh juga bidang ekonomi, dia pengalaman ya di usaha, di marketing, ya, sekian tahun misalnya, itu juga bisa. Dan itu regulasinya ada ya. Makanya saya bilang tadi sudah banyak, sangat banyak di apa namanya Google searching saja apa itu RPL ya, rekognisi pembelajaran lampau. Intinya pengalaman kerja kita, pengalaman kuliah kita diakui sebagai bagian daripada nilai mata kuliah. Nah, nanti menentukannya bagaimana, tentu nanti kami dari kampus yang menentukan apakah ini layak atau tidak. Tapi secara umum, kalau dia memenuhi salah satu dari 4 poin ini, insya Allah bisa memenuhi. Lalu, apa saja syarat pendaftaran? Satu, mengisi formulir pendaftaran. Yang dua, membayar biaya formulir pendaftaran. Ya, nanti biaya kita jelaskan. Fotokopi atau scan ijazah SMA, SMK, MA paket C atau sederajat. Ya, itu cukup scan-nya saja. Karena sekarang itu juga kita arsipnya dalam bentuk file, dalam bentuk digital. Scan kartu keluarga, scan KTP, dan pas foto berwarna. Ya, nah itu bisa. Nah, berkas-berkas ini bisa nanti menyusul. Yang penting ya kan kita untuk gelombang pertama ini sampai besok sebenarnya. Nah, 31 Juli cukup formulir pendaftaran, membayar biaya formulir pendaftaran. Selebihnya berkas bisa sambil dipersiapkan. Nah, ini syarat pendaftarannya. Lalu kemudian biaya, ya. Biaya kuliah kita menyebut bahwa kita punya beasiswa dari yayasan. Memang yayasan kita komitmen untuk tidak memberikan beban yang tinggi. Maka oleh sebab itu sebagian operasional itu dalam bentuk beasiswa yayasan, bahkan sampai 10 juta beasiswanya dalam bentuk pengurangan biaya pendidikan. Dan ini bukan hanya ungkapan, tapi memang bisa dihitung secara biaya. Kami bisa apa namanya, boleh Bapak Ibu bandingkan. Nah, baik. Dan satu lagi bahwa mungkin bagi sebagian orang biaya kita terkesan banyak ya, ini saya contohkan. Nah, bagi sebagian orang ini rinciannya kok banyak sekali. Pertama, kami ingin tegaskan kepada teman-teman semua, kami punya prinsip transparan di dalam menyampaikan biaya. Tidak ada biaya yang tidak disebutkan, ya. Yang sifatnya biaya pendidikan ya. Kalau biaya pribadi tugas,
beli buku itu kan apa namanya tidak diwajibkan, tapi itu juga kewenangannya teman-teman. Nah, nah, sebagian kampus itu hanya menyampaikan misalnya hanya uang pangkalnya saja dan SPP-nya. Nanti di belakang ya ketika mau lulus kaget. Nah, kaget. Nah, kenapa tidak disampaikan di awal? Kami menyampaikan sejak awal supaya apa? Satu paham, yang kedua teman-teman bisa bersiap-siap. Ya bisa sambil menabung lah bahasanya begitu. Nah, di sini yang di bagian sebelah kanan saya ini ada beasiswa yayasan ya. Nah, beasiswa yayasan yang ditanggung oleh yayasan ini tidak dibayar oleh teman-teman. Yang pertama adalah dana sarana prasarana. Itu 2 juta. Ini uang pangkal. Di sini kita tidak dipungut uang pangkal. Yang kedua adalah SPP 1 juta. Semester kali 8 semester 8 juta, ini tidak ada bayar SPP. Yang ada adalah uang pendaftaran 500.000 saat kita mendaftar, kemudian uang matrikulasi karena ini nanti ada kuliah orientasi untuk penjelasan teman-teman ya, pembekalan itu 500.000, selebihnya daftar ulang tiap semester. Nah, UTS dan UAS semester 1 sampai semester 7. Nah, di sini kalau di total yang dibayarkan tiap semester itu hanya 3 ini saja. Daftar ulang, UTS, dan UAS. Karena SPP nggak ada. Itu kalau kita total, ini saya sebutkan di samping 900.000. Jadi teman-teman, kalau tanya berapa sih per semesternya di Bina Nusa ini, jawabannya 900.000. Ya, 900.000. Itu kalau kita hitung per bulan hanya 150.000. Ya, 150.000. Kalau mau dihitung per hari, itu hanya 5.000 rupiah per hari. Anggaplah uang sangu gitu ya. Nah, itu saja yang dibayar. Dan itu pun UTS dan UAS hanya sampai semester 7 saja. Nah, yang lain itu ada biaya KPPM, kuliah program pengabdian masyarakat, ya. Semester 5, ini ada biaya PPL, ini KKN tadi, ada uji komprehensif, praktikum akademik, bimbingan skripsi, seminar proposal, munakosa, yang ujian akhir. Nah, ini kalau di total semua, seyogianya itu 27 juta. Ini 4 tahun. Tapi dengan adanya beasiswa yayasan ini, dia hanya 10 juta, 17 juta saja, 10 jutanya disubsidi. Itu kalau seandainya kita bagi selama 48 bulan, itu sekitar 300-an ribu saja per bulannya. Itu sudah mencakup semua. Sudah mencakup uang pangkal, uang ujian, uang apa. Ya. Nah, tapi kita di awal tidak banyak. Di awal itu hanya daftar ulang, UTS, dan UAS saja. Ini kan di semester akhir. Jadi teman-teman bisa menabung. Ini biaya kuliah program reguler. Nah, lalu kemudian kalau semester apa namanya konversi nilai tadi, kalau yang punya pengalaman kuliah atau mereka yang sudah D3 atau mereka yang S1 ingin ambil jurusan yang lain atau mereka profesional yang punya pengalaman kerja. Nah, ini dia perhitungannya berbeda, lebih murah lagi. Kenapa? Karena nanti daftar ulang UTS UASnya itu langsung di semester 5. Cuma dia ada biaya-biaya konversi nilai ya sebesar 40.000 untuk 82 SKS. Ini kita asumsikan dia masuk di semester 5. Nah, ini boleh diangsur ini ya. Kalau dihitung semua biayanya itu 13 jutaan saja bisa sudah S1. Ya, nah ini sekali lagi ya, kami mencantumkan semua. Yang belum masuk itu adalah biaya wisuda. Karena biaya wisuda itu kan beli toganya, perlengkapannya, dan lain sebagainya. Tentu tidak bisa kita hitung saat ini. Tapi hitungannya nanti adalah saat nanti. Tapi tidak kita masukkan di sini. Jadi sampai teman-teman ujian munakosah itu sudah kita tetapkan biayanya. Supaya apa?
sekali lagi supaya jelas dan teman-teman memahaminya. Nah, yang tidak termasuk itu hanya biaya alma mater saja. Itu kan bukan biaya kuliah, itu kan alat yang teman-teman beli, ya kan? Nah, itu. Jadi ini kami jelas. Jadi boleh dibandingkan kita sangat murah sekali. Nah, kita mengharapkan teman-teman ya wujudkan masa depan gemilang Anda bersama Stay Bina Nusa Kalimantan Timur ya. Nah, ini ya mungkin itu izin Pak Awang ini sudah ada di Di kolom chat. apa namanya kolom chat ya. Sebelum ini saya langsung jawab saja. Ada pertanyaan dari Pak Zan. Nih, saya tidak tahu Zan Bapak atau Ibu ya. Apaan mau tanya kalau masa RPL selesai berapa tahun dan jika RPL biasa biaya semester jadi berapa? Nah tadi kita sampaikan ya kalau RPL maka kurang lebih masa studinya itu 2 tahun karena kita asumsikan dia masuk di semester 5 ya. Apakah mungkin lebih cepat kalau ada hal-hal khusus? Mungkin saja, tapi secara normal dia di sini. Nah, biaya semesternya tetap sama, bahkan lebih murah. Dia loncat, ya cuma nanti ada biaya konversi nilai saja. 3.280.000 ini. Kalau reguler tadi totalnya 17 juta, ini totalnya hanya 13 juta saja. Jadi yang dia bayar SPP itu langsung di semester 5, semester 1-4 tidak. 1 sampai 4 itu diganti dengan konversi nilai ini. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya juga tadi apa tadi pertanyaannya? Kampus NU atau Muhammadiyah? Kami perlu sampaikan bahwa dalam dunia akademik ya kita ini bukan NU, bukan Muhammadiyah. Bahwa perkara sebagian dosennya, sebagian pengurus yayasannya ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ya. Itu kan pilihan masing-masing. Dunia akademik adalah dunia ilmiah, ya. Tentu kita tidak mencampur adukkan persoalan itu. Jadi kita ya secara kelembagaan juga Stay Bina Nusa ya itu tidak ya di bawah Yayasan NU dan tidak juga di bawah Yayasan Muhammadiyah ya. Yayasannya Karya Cendekia Indonesia ya, KCI. Jadi namanya Stay Bina Nusa Kalimantan Timur. Jadi kita apa berdiri untuk semua golongan lah ya, berdiri untuk semua umat itu yang bisa saya jawab. Ustadz, jadi nanti ijazahnya stay Bina Nusa PPU atau di Bina Nusa Kaltim ya. Nah, ini tidak perlu di apa karena satu ya, ya sekolah itu bukan dua sekolah yang berbeda. Mau Bina Nusa PPU atau Bina Nusa Kaltim, tapi yang tahun ini kemungkinan sudah Bina Nusa Kaltim karena nanti begitu akreditasi keluar ya semua data di PDDikti itu akan berubah menjadi Stay Bina Nusa Kaltim. Jadi jangan asumsikan bahwa ini ada dua sekolah tinggi, ini perubahan nama. Nah, saat ini sedang proses ya perubahan nama itu. Nah, tapi kan yang lulusan tahun depan ya berarti Stay Bina Nusa Kaltim sudah, bukan yang PPU. Jadi bukan dua ini. Umu Hafsah, Jin Pak Ustadz, apakah bakal serta melakukan periksa dulu dan atau tidaknya baru membayar pendaftaran untuk kami mempunyai pengalaman kerja bertahun-tahun. Eh, bisa disampaikan nanti ketika pendaftaran itu kan disampaikan kepada admin ya. Nah di HP admin itu juga terkadang saya yang langsung pegang karena teman-teman yang ingin konsultasi tentang RPL boleh itu disampaikan apa pengalamannya. Nanti di situ kita menyatakan bisa ya. Kalau bisa transfer biaya pendaftaran gitu. Baik itu. Jadi seolah bisa. Kalau usia sudah di atas 40 tahun apa bisa ikut program RPL? Bisa, Pak.
Justru RPL ini diperuntukkan bagi yang sudah punya pengalaman. Nah, yang punya usianya 40 tahun kan otomatis kita ya secara asumsi kita maka dia punya pengalaman. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Madan Afwan Ustadz untuk saat ini apakah sudah ada alumni dari Bina Nusa? Yang tahun ini belum karena kita menerima mahasiswa 2023. Nggak mungkin kita meluluskan 2026 ya nanti kita kasusnya kayak Pak Bahlil ya kelulusan cepat ya lulusnya terlalu cepat. Nah jadi kita lulusnya insya Allah tahun depan meluluskan di semester data di semester 7 ini ya ada sekitar 40 sampai 50 mahasiswa. Insya Allah itu wisuda yang pertama nanti ya. Nah, jadi wisuda yang pertama itu di tahun depan. Nah, jadi kita belum ada alumni karena memang kampusnya menerima itu 2023 menerima mahasiswa. Kalau guru ngaji TPG apakah bisa masuk kategori LPL? Bisa. Nanti masuk dia di jurusan PGMI tadi. Ada program tahfidz eh, pendidikan Al-Quran dan tahfidz anak. Nah, itu bisa masuk program LPL. Kita pencet ya sambil kalau ada yang ini silahkan ya, saya langsung aja nih. Nah, baik. Untuk gratis pol, ya, perlu kami sampaikan bahwa pertama gratis pol itu punya kebijakan khusus. Usia kalau tidak salah 25 tahun ya. Nah, yang kedua harus sudah MOU. Nah, kami karena baru peralihan ya, peralihan manajemen ini belum melakukan MOU dengan Pemprov Kaltim. Jadi untuk saat ini kita tidak ada program gratis pol. Mudah-mudahan tahun depan ya. Mudah-mudahan tahun depan kalau memang program dari pemerintah itu masih ada, kita akan MOU. Tapi perlu diingat juga bahwa gratis pol itu kalau untuk S1 yang di bawah usia 25 tahun ya. Kalau di atas 25 tahun itu tidak masuk gratis pol. Kalau S2 kalau tidak salah 35 tahun, kalau S3 40 tahun. Mungkin kita cukupkan yang lewat chat ya nanti kita sambung lagi. Silahkan Pak Awang kalau ada yang lewat eh, langsung ya silahkan. Baik, kami persilahkan kalau misalkan ada yang mau bertanya lagi, langsung silahkan raise hand dan kami berikan kesempatan. Afwan, ada pertanyaan lagi Ustadz di kolom chat. Ya kalau dari D3 manajemen tetap masuk semester 5 ke Ustadz. Nah untuk memastikan itu nanti silahkan chat admin ya. Nah nanti D3-nya jurusan apa lebih bagus kalau ada transkrip nilainya nanti bisa kita kita jawab di situ. Nah, tapi tadi saya katakan secara umum semester 5. Ada kemungkinankah yang lebih cepat? Bisa saja. Misalnya kayak kemarin ada yang S1. Dia sudah S1 dari luar negeri tapi ingin penyertaan di Indonesia dan orangnya sudah hafal Al-Quran, mau mengambil pendidikan ya tadi pendidikan Al-Quran dan tahfidz anak. Nah, ini punya pertimbangan khusus, dia bisa lebih cepat. Kenapa? Dia sudah hafal Al-Quran, dibuktikan dengan sertifikat dan juga siap untuk diuji. Itu kalau pendidikan Al-Quran. Nah, manajemen ini kalau ekonomi syariah, nah dilihat nanti. Kalau ditanya kemungkinan, mungkin saja. Nanti di chat saja kita. Ya, gitu. Baik, sepertinya belum ada yang bertanya secara langsung, Ustadz. Dan, Ya, nah ini em, ada pertanyaan lagi di kolom chat. Apakah tiap next semester selanjutnya ada biaya registrasi? ya, baik. Itu yang jelas biaya yang sudah kami cantumkan di sini.
Nah, setiap semester kita tidak ada SPP ya, tidak ada SPP, tapi setiap semester ada biayanya 250.000 ya. Nah, itu. Maka ini biaya, makanya kami rincikan semua biaya di sini. Sesuai dengan ini ya, 250.000. Dan biaya ini tetap ya. Biaya ini tetap tidak berubah. Maksudnya tidak berubah itu seandainya ada kenaikan, kenaikan dolar sekalipun misalnya ya. Eh, Kenaikan dolar tidak akan berubah. Angkatan berikutnya yang naik, angkatan yang ada ini tetap. Karena kita sesuai dengan akad yang awal ya, akad awal. Nah, begitu juga kita tidak menerapkan tambahan contoh. Kita harapkan Bapak Ibu teman-teman bisa selesai tepat waktu. Tapi kalau seandainya molor kan biasanya ada tuh SPP-nya jalan lagi. Makanya kita menyebutkan biayanya paket. Lulus sampai semester 10, lulus sampai semester 12. Tiap semester bayar, kita tidak ya. Tidak ada tambahan biaya Bapak Ibu, tinggal rugi waktu saja kalau terlambat. Nah, tapi kita berharap tidak ada yang terlambat. Nah, jadi kita biayanya flat ya, biayanya tidak ada tambahan. Kemudian ada lagi yang tanya, misal kita pilih jadwal kuliah offline untuk FL sewaktu-waktu, apakah bisa pindah ke online Ustaz? Bisa ya. Nanti itu tinggal kemudian disampaikan saja. Kita memberikan kemudahan terutama untuk yang kelas karyawan atau yang sudah bekerja yang Jumat Sabtu itu kita berikan keleluasaan lah ya. Yang penting eh, memberitahu. Kemudian ada lagi dari Vivo, Pak Ustadz bertanya, sarjana SPD bisakah jadi guru kelas atau guru agama Islam saja? Justru kalau untuk PGMI itu dia lebih tepat untuk guru kelas karena dia pendidikan guru madrasah ibtidaiyah itu cocok untuk guru kelas, bukan hanya guru PAI. Ustadz kalau bukan guru tahfidz hanya guru ngaji saja bisakah ikut program FPL? Nah, bisa selama nanti tinggal minta buatkan saja dari lembaga Bapak atau Ustadz ya nanti keterangan bahwa mengajak ya TPQ untuk dari tahun sekian sampai tahun sekian ya. Yang penting ada dokumen itu bisa karena kan tidak kita haruskan untuk menjadi guru tahfidz ya. Yang penting guru bahkan guru ngaji memang mau kita naikkan apa namanya kelasnya lah supaya guru-guru ngaji kita ini lebih lebih meningkat lagi pendidikannya yang tadinya SMA menjadi sarjana itu yang kita inginkan. Tambahan dari saya bahwa kita untuk gelombang pertama ini ya sampai tanggal 31 besok. Nah, setelah itu kita akan masukkan semua mahasiswa ke dalam grup ya. Kan sebagian di sini sudah ada yang mendaftar juga. Bagi yang belum mendaftar, kemudian silahkan ya, silahkan segera mendaftar. Yang penting mengisi formulir dulu, membayar uang pendaftaran ya, kemudian kita data sambil dilengkapi berkasnya itu menyusul. Artinya berkas itu boleh lewat dari tanggal 31. Nah, jadwal kita untuk perkuliahan itu ya kalau jadwal ini di pertengahan Agustus kita mulai dengan kuliah matrikulasi. Matrikulasi itu semacam pembekalan peta dulu perkuliahan supaya teman-teman punya bayangan. Cuma kami ini belum menetapkan karena tanggal 17 Agustus, Senin itu 17 Agustus di pertengahan ya. Nah, mau dimasukkan 8, 19 biasanya masih ada kegiatan-kegiatan lain. Karena kami untuk mahasiswa reguler, mahasiswa yang program boarding, program asrama, ini sudah masuk mahasiswa yang barunya masuk Senin nanti. Nah, jadi kita masih tadinya mau kita pertengahan 17 Agustus. Jadi antara 18 Agustus atau tanggal 24 Agustus nanti kami infokan. Ya, intinya
di bulan Agustus ini perkuliahannya. Itu. Baik ya. Nanti setelah ini rekaman kita bagi, siapa tahu ada yang belum jelas menyimak atau bisa disampaikan kepada teman-temannya atau yang ingin langsung ya datang ke kampus tanya jawab dan lain sebagainya atau konsultasi boleh ya, boleh langsung datang ya. Kalau ingin ketemu saya lebih bagus chat dulu atau by phone juga boleh, tapi ya chat dulu untuk kita janjian nanti. Janjian. Nah, itu kami persilahkan atau nanti chat tanya-tanya lewat WA juga boleh. Nah, kami izin kepada teman-teman semua sebelum kita tutup nanti dipandu oleh host ya. Dipandu oleh host, kita minta dokumentasi. Jadi yang bisa on cam harapannya on cam dulu ya, on kamera untuk dokumentasi kegiatan kita malam ini bahwa memang betul kita melakukan sosialisasi ya. Bagi yang tidak ada halangan ya, yang sehat. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman semua dimudahkan segala urusannya. Uh, ada pertanyaan lagi sambil teman-teman sambil buka kameranya silahkan ya. Pak Mulyanya ambil di mana kita lebih mudah online saja ya. Mau ke kampus juga boleh. Assalamualaikum Cuma Ustaz. online karena data-data kita banyak lebih kepada scan juga. Nanti Pak Aswar Edi boleh chat admin ya. Uh, mungkin Pak Koko boleh di siapa tahu ada yang lupa mencatat di kolom chat nomor HP WA admin yang 7673 Pak Koko di 0811 itu di chat ini. Ustaz. Kemudian bolehkah lewat tanggal 31 Juli? Secara jadwal 31 Juli kita tahyat. Tapi kalau ada yang mungkin minta keinginan khusus dan lain sebagainya, chat saja admin ya. Tentu kalau memang betul-betul belum bisa ada keinginan, pasti kami punya kebijakan khusus. Yang penting chat saja dulu. Kalau secara jadwal tanggal 31 Juli. Ya. Assalamualaikum Nanti Ustaz. untuk teknis, ya silakan Pak, Ya, ada yang mau saya tanyakan. silakan. Gini Ustadz, yang masalah biaya konversi tadi, SKS tadi, minta jelaskan Ya, ulang Ustadz. Yang pertama pertanyaannya, yang ya. kedua skripsi Ustadz, nanti yang untuk skripsi bagaimana ya? Apa dibantu atau gimana ya? Apalagi yang online gimana ya? Begitu aja Baik Ustadz. Pak ya. Terima kasih Terima Pak. kasih. Ya, pertama ya untuk yang konversi nilai atau RPL itu kan dia anggaplah tadi kita katakan normal dia masuk di semester 5. Maka tentu ada sejumlah SKS yang dia dibebaskan. Jadi SKS semester 1 sampai 4 kan dia tidak ambil kuliah. Nah, sebagai kompensasinya dia membayar. Kalau tadi tidak salah tadi 82 SKS itu per SKS-nya kan 40.000. Dia membayar 3 juta lebih ya. Tapi kompensasinya dia tidak perlu mengambil mata kuliah itu sehingga bisa lebih lebih singkat ya, bisa lebih singkat. Nah, nanti nilai itu tetap dia dapatkan di transkrip nilainya ada. Jika muncul pertanyaan, dari mana nilai itu? Itulah sistem konversi. Diambil dari pengalaman kerja dia, kalau dia kuliah transkrip nilai sebelumnya, ya, dan seterusnya, ya. Nah, jadi tetap itu konversi nilai dan itu boleh diangsur, ya tidak mesti kemudian sekaligus. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan skripsi, ya. Nah, skripsi ini tugas akhir ini adalah proses yang harus dilalui. Nah, untuk kelas karyawan, bagi yang sudah bekerja dan lain sebagainya, kami berkomitmen untuk memberikan bimbingan intensif. Insya Allah tidak kita persulit dan tidak galak-galak juga pembimbing kita. Ya,
Tapi bukan berarti kita buatkan, kita bimbing, ya. Artinya selama dia memenuhi unsur itu, ya insya Allah kemudian kita mudahkan, ya. Ya. Nah, tapi kalau nggak buat sama sekali, juga kita salah nanti bisa digugat juga ijazahnya. Siapa tahu ada yang mau jadi presiden kan Pak? Nanti skripsinya ditanya. Nah, itu yang repot nanti. Dan skripsi itu judulnya itu dicantumkan di dalam transkrip nilai. Ya, di dalam transkrip nilai kita itu ada judul skripsi. Jadi harus ada. Tapi bagaimana insya Allah ya mudah. Nanti kalau ada dosen-dosen yang sengaja mempersulit, apa bimbingnya mempersulit, lapor saja sama saya. Kalau dia sengaja mempersulit ya, yang harusnya tidak masalah dipermasalahkan ya. Nah, insya Allah kita bimbing. Termasuk yang online, tadi ada juga pertanyaan, bimbingannya bisa online, tidak masalah ya. Bimbingan online itu tidak masalah. Mungkin Pak Awang silahkan kalau tidak ada lagi bisa dipandu untuk dokumentasinya. Ini masih ada satu pertanyaan lagi di kolom chat, Ustaz. Apa nanti Ya, bisa mau dijawab dulu atau KKN sama PPL bagaimana Ustaz untuk yang online? kalau yang reguler tetap ada KKN PPL. Tapi kalau yang RPL atau konversi nilai itu tidak ada KKN sama PPL. Dia cukup melaporkan pengalaman kerjanya. Kalau guru otomatis guru, kalau bekerja ya cukup bekerja ya. Jadi makna tidak ada itu bukan diloncati, sebenarnya teman-teman sudah melaluinya kan gitu. Prinsipnya itu. Misalnya ada orang yang sudah 5 tahun mengajar, ikut RPL, ikut konversi nilai. Ya 5 tahun itu sudah lebih daripada PPL, ya kan gitu. Sudah lebih dari PPL. Nah kalau yang reguler itu ada PPL dan KKN-nya. Kalau yang reguler. Dan reguler kan umumnya juga offline ya. Bahkan di kita ada yang asrama yang reguler. Jadi kalau yang konversi nilai ini tidak ada, dia nanti melaporkan kegiatan aja. Semacam ada lembar laporannya saja. Ya selebihnya nanti terkait ini Pak Awang bisa disampaikan. Kalau yang terkaitnya dengan kasus ya, Ustadz saya dulu bekerja di sini, saya pengalaman ini, kuliah ini, saya ikut pelatihan ini. Nah, itu nanti lewat WA saja karena itu kasus kan, kasuistik bisa atau tidaknya itu di chat. Karena kalau kita jawab satu-satu nih habis nanti kan Ya, waktunya. Jadi Ustadz saya kuliah putus di semester 5, melanjutkannya semester berapa? Saya pernah jadi guru TK, guru pondok. Nah, itu nanti silahkan dikonsultasikan, nanti kita jawab apakah bisa PL atau tidak, insya Allah. baik Ustaz. Baik, selanjutnya untuk diskusi tanya jawab kita cukupkan dulu sampai di sini. Jika masih ada pertanyaan setelah ini, silahkan nanti bisa by WhatsApp di nomor admin yang sudah tertera di kolom chat 081140907673. Baik, untuk dokumentasi akan segera kita lakukan. Sekali lagi bagi para peserta yang tidak berhalangan, kami mohon untuk open cam untuk dokumentasi ini sebagai bukti pelaporan kami juga telah melaksanakan sosialisasi. Eh, Silahkan Pak Koko dipandu untuk dokumentasinya. Sebentar, saya kasih waktu sebentar untuk open cam, layar satu dulu. Udah Pak on cam sekarang nggak Pak? Ya, oke, untuk layar berikutnya, Awang udah ya, sudah selesai.
Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Koko. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab sosialisasi pada acara Zoom meeting malam ini dan juga sudah kita laksanakan dokumentasi, maka berakhir pula kegiatan Zoom kita malam ini. Dan sekali lagi kami sampaikan, untuk beberapa pertanyaan yang belum terjawab pada sesi ini, silahkan bertanya via WhatsApp melalui nomor admin yang tertera pada kolom chat. Dan juga bagi yang berada di Samarinda, yang mau melihat kampus atau mau bertanya langsung ke kantor, kami persilahkan untuk datang pada hari kerja di jam operasional jam 8 sampai jam 4 sore pada asar. Kami persilahkan untuk datang ke alamat kantor kami di Jalan Jakarta, Lobakung, Komplek Masjid Besar Ar-Rasyidin. Baik, kita akhiri bersama-sama kegiatan Zoom malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.